kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, latihan soal bab 3 bangun ruang. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6. Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 ada di halaman 161 sampai dengan 162. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Baik, ibu bacakan dulu soalnya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Berikan alasanmu, kerjakan dengan cermat. Soal nomor 1, sebutkan unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga berikut. Ini sudah ada bangun prisma segitiga anak-anak di sini. Ini penyelesaiannya. Unsur-unsur bangun ruang prisma segitiga yaitu mempunyai 9 rusuk. Di sini rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah rusuknya ada 9 anak-anak. Selanjutnya jumlah sisinya, sisi alas 1 atas 1, 2, sisi tegaknya ada 3. Ada 5 sisi dan titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 titik sudut. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Sebutkan unsur-unsur bangun 5 segi 5. Ini adalah contoh bangun 5 segi 5 anak-anak. Di sini ada titik puncaknya, di sini alasnya berbentuk bangun segi 5. Unsur-unsur bangun 5 segi 5 yaitu mempunyai 10 rusuk. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah rusuknya ada 10, sisinya, sisi alasnya 1, sisi tegaknya ada 5. Ada 6 sisi dan titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 titik sudut. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Gambarlah jaring-jaring tabung. Di sini sudah ibu gambarkan salah satu contoh jaring-jaring bangun ruang tabung anak-anak. Ini perlu anak-anak ketahui bahwa panjang dari selimut tabung di sini ini sama dengan panjang keliling lingkaran di sini. Dan dua lingkaran yang merupakan sisi alas dan sisi atas ini merupakan dua lingkaran yang kongruen atau sama persis anak-anak di sini. Soal nomor 4 anak-anak. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ukuran masing-masing 12 cm x 7 cm alas prisma dan tinggi 9 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Baik, ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum membahas soalnya anak-anak. Bangun balok merupakan bangun prisma segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang. Jadi bangun balok di sini nih anak-anak, ini merupakan salah satu jenis bangun prisma. Baik, di sini ukurannya panjangnya 12 cm, ibu tulis di sini 12 cm. Selanjutnya lebarnya di sini 7 cm. Selanjutnya tingginya adalah 9 cm. 9 cm di sini. Untuk menentukan volume prisma ini sama dengan luas alas dikali tinggi. Atau ibu nyatakan luas alasnya ibu nyatakan dalam A dikali dengan tinggi. Karena di sini ini persegi panjang, maka volumenya ini panjang dikali lebar dikali tinggi. Luas alasnya persegi panjang, panjang kali lebar. Selanjutnya kita kalikan anak-anak. Selanjutnya 12 cm dikali dengan 7 cm. Selanjutnya dikali dengan 9 cm. 9 cm di sini. Ini sama dengan 12 dikali 7 itu 84. 84 kita kalikan 9 anak-anak di sini. 84 dikali 9 kita kalikan 9 kali 4 36, 9 kali 8 72 ditambah 3 75. Ini 700
756, satuannya adalah cm kubik. Soal nomor 5 anak-anak. Diketahui volume suatu prisma 720 cm kubik. Tinggi prisma 12 cm. Berapa cm persegi luas alas prisma? Baik anak-anak, Ibu bahas di sini. Ini diketahui volume prisma. Volume prisma sama dengan 720 cm kubik. Tinggi dari prisma adalah 12 cm. Ini selanjutnya yang ditanya adalah luas alas. Ibu nyatakan dalam A. Ini dalam satuan cm persegi. Perlu anak-anak ketahui ini bahwa volume dari prisma ini luas alas dikali dengan tinggi ini sama dengan volume prisma. Karena di sini tidak diketahui bentuk alasnya apa anak-anak. Ini selanjutnya kita cari luas alasnya. Ibu nyatakan dalam A, berarti V ini volume, T-nya di sini pengali, pindah luas menjadi pembagi. Di sini dibagi dengan T sama dengan 720 ini cm kubik ini dibagi dengan 12 cm sama dengan 72 dibagi 12 itu sama dengan 6, ada nolnya 1, berarti luas alasnya adalah 60 cm persegi. Soal nomor 6 anak-anak. Diketahui volume sebuah limas alasnya berbentuk persegi. Volumenya sebesar 180 cm kubik. Tinggi limas 15 cm. Hitung panjang rusuk alas limas. Baik, di sini untuk bangun limas segi 4-nya sudah Ibu gambarkan anak-anak. Diketahui tingginya adalah 15 cm. Selanjutnya, alas limas berbentuk bangun persegi, keempat sisinya sama panjang di sini. Sekarang kita diminta menentukan panjang rusuk dari limas di sini. Panjang rusuk alas limas. Berarti di sini dinyatakan dalam R ini anak-anak, karena mintanya panjang rusuk di sini. Di sini R, di sini juga R. Diketahui volumenya anak-anak 180 cm kubik. Selanjutnya diketahui tingginya adalah 15 cm. Selanjutnya kita diminta menentukan R-nya anak-anak dalam satuan cm. Di sini perlu anak-anak ketahui rumus volume dari bangun limas segi 4 adalah 1/3. Untuk limas semuanya anak-anak, rumus untuk limas ini adalah 1/3 kali luas alas, Ibu nyatakan dalam A, dikali dengan tinggi, ini sama dengan volume. Luas alasnya tadi berbentuk persegi. Luas alasnya berarti rusuk kali rusuk, rusuk kuadrat, dikali dengan tinggi, tingginya tadi diketahui 15 cm, ini sama dengan volumenya 180 ini cm kubik. Selanjutnya di sini 1/3 anak-anak. Ini pengali kalau pindah luas, ini 1/3. Tiganya di sini pembagi kalau pindah luas menjadi pengali seperti ini. Selanjutnya R kuadrat di sini sama dengan 180 ini cm kubik dikali 3. Di sini per 15 cm. Ini sama dengan ini 180 dibagi 15 itu 12 anak-anak. Dibagi 15 1, dibagi 15 12. 12 dikali 3 sama dengan 36. Satuannya cm persegi. Sekarang kita cari R-nya saja. Berarti R adalah akar kuadrat dari 36 cm persegi. R-nya sama dengan 6 cm. Jadi panjang rusuk alas limas adalah 6 cm. Lanjut soal nomor 7 anak-anak. Tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kerangka prisma segi 4. Ukurannya adalah 25 cm kali 15 cm
kali 4 cm. Baik, Ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Ini kalau prisma segi 4, ini berarti bangunnya adalah bangun balok anak-anak. Ini panjangnya 25 cm. Lebarnya adalah 15 cm. Dan tingginya adalah 4 cm. Ini kita diminta menentukan panjang kawat. Ini sama dengan panjang seluruh rusuk anak-anak. Panjang seluruh rusuk ini. Panjang seluruh rusuk Ibu nyatakan seperti ini. Ini sama dengan 4 kali di sini ini. 1 2 3 4. Ini 4 kali panjang ini ditambah dengan di sini lebarnya ada 4. Ini 4 kali lebar. Selanjutnya ditambah 4 kali tinggi di sini. 4 kali tinggi ditambah 4 kali tinggi di sini. Sama dengan tadi diketahui P-nya sama dengan 25 cm. Ibu tulis dulu. L-nya di sini 15 cm. Selanjutnya T-nya sama dengan 4 cm. Di sini. Ini di sini dikali 4 dikali 4 dikali 4. Ini sama dengan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah dengan tinggi anak-anak. Nih, sama dengan 4 dikali panjangnya tadi 25 ditambah dengan 15 lebarnya ditambah dengan 4. Nih, sama dengan 4 dikali 25 ditambah 15 40 ditambah 4 44. Ini satuannya cm. Panjang seluruh rusuknya ini 44 dikali 4 16 1 4 dikali 4 16 1 4 kali 4 16 tambah 1 17 176 cm. Jadi panjang kawat sama dengan 176 cm. Soal nomor 8 anak-anak. Sebuah kerucut mempunyai diameter 16 cm, tingginya 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis dalam satuan cm dan volume kerucut dalam satuan cm kubik. Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini diketahui panjang dari diameter kerucut ini adalah 16 cm anak-anak. Ini 16 cm. Selanjutnya tingginya adalah 15 cm. Kita diminta menentukan panjang garis pelukis di sini, ini dan juga menentukan volumenya. Ibu tulis dulu di sini anak-anak. Diameter ini sama dengan 16 cm. Ini berarti panjang jari-jarinya di sini nih, panjang R-nya, jari-jari dari lingkaran alasnya di sini adalah setengah dikali 16 cm. Sama dengan 8 cm. Ini panjang jari-jarinya di sini. Selanjutnya diketahui tingginya adalah 15 cm. Ini. Kita cari dulu yang diminta. Kita diminta menentukan S dalam satuan cm dan juga volume dalam satuan cm kubik. Ini kita cari S-nya dulu. Kita tentukan di sini pada segitiga. Di sini ada segitiga. Ini kalau kita keluarkan jadi segitiga siku-siku anak-anak. Di sini ini 8 karena ini jari-jarinya. Di sini 15 dan kita mencari S-nya. Ini dengan teorema Pythagoras anak-anak. S kuadrat ini sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang terpendek di sini dikuadratkan ditambah dengan 15 dikuadratkan. Ini kalau anak-anak sudah hafal, ini ada triple Pythagoras 8, 15, 17 di sini. Kita hitung saja anak-anak. Sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Sama dengan panjang S-nya atau garis pelukisnya adalah akar kuadrat dari 289. Akar kuadrat dari 289 adalah 17 anak-anak. Jadi panjang garis pelukisnya di sini 17 cm. Sekarang kita menentukan volume dari kerucut.
Rumus dari volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat luas alasnya, selanjutnya dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali, di sini jari-jarinya adalah 8 anak-anak, kita gunakan pi-nya kita gunakan 3,14 anak-anak. Ibu tulis di sini pi sama dengan 3,14. Ini 3,14, Ibu tulis 314/100 dikali jari-jarinya adalah 8 tadi, dikali 8 dikali 8 dikali tingginya adalah 15. Di sini sama dengan dibagi 31, selanjutnya dibagi 3, 5. Di sini. Selanjutnya ini kalau kita bagi bisa anak-anak, ini 8 dibagi 2, 4 di sini. Selanjutnya 100 dibagi 2, 50. Selanjutnya dibagi 5 dibagi 5, 1, 50 dibagi 5, 10. Tinggal 314 dikali 32. Kita kalikan di sini. 314 dikali 32. Kita kalikan. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. 3 kali 4 12, di sini kita simpan 1. 3 kali 1 3 ditambah 1 4, 3 kali 3 9. Kita jumlahkan. 8 4 0, kita simpan 1 0 1. Di sini. Sama dengan 10.000, di sini 48/10 per 10, satuannya adalah cm kubik anak-anak. Ini sama dengan 1004,8, satuannya cm kubik. Karena dibagi 10, satu angka di belakang koma anak-anak. Soal nomor 9 anak-anak. Dayu memiliki sebuah kolam renang. Ukurannya adalah panjang 25 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1,2 meter. Pada ujung yang dalam mencapai 2,8 meter. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Di sini ada gambarnya. Tadi panjang dari kolam adalah 25 meter. Selanjutnya lebarnya adalah 6 meter. Di sini sisi yang dangkal, ujung yang dangkal di sini 1,2 meter. Di sini ini anak-anak, ini 1,2 meter. Selanjutnya yang dalam di sini, 2,8 meter. Ini Ibu nyatakan dalam, ini Ibu nyatakan 6-nya ini tinggi anak-anak. Ini tinggi, ini tingginya Ibu nyatakan dalam 6 meter. Karena ini kalau dibalik anak-anak, ini merupakan bangun prisma segi 4 dengan alas berbentuk bangun trapesium siku-siku. Siku-sikunya di sini. Jadi alas dari prisma ini berbentuk trapesium siku-siku. Ini Ibu nyatakan dalam T, tinggi dari prisma. Selanjutnya di sini Ibu nyatakan dalam A, di sini atas, di sini sisi bawah. A-nya sama dengan 1,2 meter. Selanjutnya B-nya, sisi bawahnya di sini 2,8 meter. Selanjutnya di sini Ibu anggap tinggi dari bangun trapesium. Ibu nyatakan tinggi dari trapesium. Ibu nyatakan dalam TP, tinggi trapesium adalah 25 meter. Kalau ini di sini adalah tinggi prisma anak-anak. Ini. Sekarang kita tentukan volumenya. Ini. Volume dari bangun prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berbentuk bangun trapesium siku-siku. Ini berarti ini rumus untuk bangun trapesium anak-anak, ini adalah sisi atas ditambah sisi bawah, dua sisi yang sejajar dibagi 2, selanjutnya dikali tinggi dari trapesium. Di sini Ibu nyatakan dalam P, trapesium, selanjutnya dikali dengan tinggi dari prisma. Sama dengan A-nya di sini diketahui
1,2 meter. Ini ditambah B-nya 2,8 meter di sini. Selanjutnya dibagi 2. Selanjutnya dikali dengan tingginya anak-anak. Tinggi dari bangun trapesiumnya adalah 25 meter. Selanjutnya dikali dengan tinggi prisma 6 meter di sini. 6 meter. Di sini sama dengan 1,2 ini ditambah 2,8 Ibu ajarkan. 2 ditambah 8 10 di sini. 1 tambah 1 2 tambah 2 4. 4,0 itu sama dengan 4. 4 per 2 ini dikali 25. Selanjutnya dikali 6. Di sini meter, di sini meter. Sama dengan di sini dibagi 21 dibagi 22. 25 dikali 2 50 dikali 3 300. 300 meter. Ini satuannya tadi di sini ada meter anak-anak, meter kubik. Perlu anak-anak ketahui bahwa satuan 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter. Nih, 1 kiloliter ini sama dengan 1000 liter. Tadi ditanyakan berapa liter. Berarti ini sama dengan 300 kiloliter. 300 kiloliter ini sama dengan 300.000 liter. Ini dinyatakan dalam L besar anak-anak, kalau liter anak-anak. Soal nomor 10 anak-anak. Diketahui volume tabung 18.840 cm3. Tinggi tabung 15 cm. Hitung jari-jari dan luas selimut tabung. Gunakan pi sama dengan 3,14. Baik, di sini bangun tabungnya sudah Ibu gambarkan anak-anak. Di sini tingginya adalah 15 cm. Di sini kita diminta untuk menentukan panjang R-nya di sini, panjang jari-jarinya, dan juga luas selimut tabungnya. Selimut tabung itu ini di sini nih anak-anak. Ini yang berbentuk persegi panjang. Kalau Ibu gambarkan di sini dalam bentuk jaring-jaring di sini. Ini selimut tabungnya yang berbentuk persegi panjang di sini. Ini tadi diketahui volumenya adalah 18.840 cm kubik. Kita diminta menentukan R. Ini R-nya dalam satuan cm, dan selanjutnya luas selimut tabung. Ibu nyatakan dalam LS. Ini dalam satuan cm persegi. Baik, Ibu bahas anak-anak. Sekarang rumus untuk volume tabung ini adalah luas alas kali tinggi juga anak-anak. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat, ini luas alas, dikali tinggi, ini sama dengan volume. Pi-nya, diketahui Pi-nya, Ibu tulis di sini, Pi-nya sama dengan 3,14. Pi-nya 314 per 100 seperti ini anak-anak. Dikali dengan R kuadrat, ini dikali dengan tingginya adalah 15 cm. 15 cm di sini sama dengan volumenya 18.840 cm kubik. Sekarang R kuadrat di sini. R kuadrat kita letakkan di sebelah kiri sama dengan 18.840. Satuannya tidak Ibu tulis anak-anak. Selanjutnya di sini pembagi, pindah ruas menjadi pengali. Dikali 100. Ini selanjutnya dibagi dengan 314 dikali 15. 314 dikali dengan 15. Ini. Kita hitung dulu anak-anak. Ini kita bagi dulu di sini. 18.840 kita bagi dengan 314. Ini kita kalikan 6 anak-anak. Kita kalikan 6. Di sini 4 kali 6 24. 2 1 kali 6 6 ditambah 2 8. 6 kali 3 18 di sini. Kita kurangkan. Ini 0. Ini kita turunkan angka 0. Berarti dikali 0.
314 di sini dikali 0 sama dengan 0. Ini hasilnya 0, berarti sama dengan ini kalau kita bagi tinggal 60 dikali dengan 100, 6.000 anak-anak. 6.000 dibagi dengan 15 sama dengan 60 dibagi 15 itu 4 jadi 400. Nih, hasilnya 400. Ini R-nya. R kuadrat sama dengan 400. Jadi R saja akar kuadrat dari 400. Ini sama dengan 20, satuannya adalah cm. Selanjutnya kita menentukan luas selimut tabung anak-anak. Luas selimut tabung di sini, luas selimut itu sama dengan 2pi RT. Di sini ini sama dengan keliling dari lingkaran 2pi R anak-anak. Selanjutnya di sini T. Jadi luasnya adalah 2pi R dikali T. Sama dengan 2 dikali 314 per 100 dikali jari-jarinya tadi 20 cm anak-anak. 20 dikali tingginya 15 di sini. Kita sederhanakan dulu anak-anak. Ini nolnya kita coret-coret boleh di sini. Selanjutnya dibagi 21, 10 dibagi 2, 5. Nih selanjutnya dibagi 5, 1, 15 dibagi 5, 3. Tinggal 314 dikali 2 kali 3, 6. Kita kalikan di sini. 314 dikali 6. Nih. 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6 ditambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Hasilnya luas selimut tabungnya 1884. Satuannya cm persegi.